Ya Quddus ya Salam, ya Mu'min ya Muhaimin, ya Aziz ya Jabbar, ya Mutakabbir ya Khaliq, ya Bari ya Musawwir, ya Ghaffar ya Qahhar, ya Wahhab ya Razaq, ya Fattah ya Alim, ya Qabid ya Basit, ya Khafid ya Rafi', ya Mu'is ya Mudhil, ya Sami' ya Basir, ya Hakam ya Adil, ya Latif ya Khabir, ya Halim ya Azim, ya Ghafur ya Syakur, ya Ali ya Kabir, ya Hafidhu ya Muqim, ya Hasib ya Jalil, ya Karim ya Raqib, ya Mujib ya Wasi', ya Hakim ya Wadud, ya Majid ya Ba'ith, ya Syahid ya Haq, ya Wakil ya Qawi, ya Matin ya Wali, ya Hamid ya Muhsi, ya Mubadi' ya Mu'id, ya Muhyi ya Mumit, ya Hayy ya Qayyum, ya Wajid ya Majid, ya Wahid ya Ahad, ya Samad ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim ya Muakhir, ya Awwal ya Akhir, ya Dhahir ya Batin, ya Wali ya Muta'al, ya Bar ya Tawwab, ya Muntaqim ya Afu ya Rauf, ya Malikul Mulki ya Dzul Jalali wal Ikram, ya Muqsit ya Jami', ya Ghani ya Mughni, ya Mani' ya Dhar, ya Nafi' ya Nur, ya Hadi ya Badi', ya Baqi ya Warith, ya Rashid ya Sabur, ya Allah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil Kenapa? din. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Majelis Taklim MT Akila yang alhamdulillah kita mudah-mudahan senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa dalam pertemuan ini Allah berikan kita keberkahannya, Allah berikan kita karunia-Nya, serta Allah berikan kita taufik dan hidayahnya, sehingga kita senantiasa mampu untuk terus melakukan amal soleh dan berbuat kebaikan kapanpun dan dimanapun, bahkan dalam kondisi apapun itu. Tidak lupa kita sampaikan sholawat tentunya kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kepada kita nilai-nilai keislaman, mengajarkan kepada kita cahaya-cahaya keislaman, sehingga sampai detik ini kita selalu berada dalam bimbingan dan juga dalam sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, tema pada pagi hari ini ya berkaitan tentang silaturahim, berkaitan tentang hubungan hablum minan nas dalam
beribadah itu ada 3. Konsep ibadah, konsep ihsan, kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada manusia. Yang pertama adalah hablum minallah. Jadi ada konsep di mana kita harus memperbaiki hubungan kebaikan kita kepada Allah. Dan ini adalah kewajiban dan tuntunan bagi kita sebagai kaum muslimin, sebagai umat Islam. Dan yang kedua, ada hablum minan nas. Hubungan baik kepada manusia. Ini juga tingkatan kebaikan, ya. Hablum minallah, yaitu tingkatan kebaikan kita kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Dan yang kedua adalah hablum minan nas, memperbaiki hubungan kita kepada manusia. Dan yang terakhir adalah hablum minal makhluk, memperbaiki hubungan kita dengan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, menjaga apa yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Nah, dari 3 tahapan ibadah ini, ya, kesemuanya berkesinambungan dan tidak terputus satu dengan yang lainnya. Maka kita tidak hanya dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus beribadah saja, memperbanyak sholat, sedekah, zakat, ya, amal soleh, hanya untuk diri kita saja. Tetapi juga agama ini memerintahkan kepada kita bagaimana kita bermuamalah, husnul khuluq, berakhlak yang baik kepada sesama manusia. Maka tidak heran Rasulullah keluar dari lisannya sebuah perkataan yang mulia, yang dimana Rasulullah mengatakan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak ini adalah bagian dari muamalah. Termasuk di dalamnya juga adalah apa yang akan kita bahas tentang silaturahim. Ini membutuhkan sebuah akhlak yang mulia antara satu manusia dengan manusia yang lainnya, sehingga timbul yang namanya silaturahim. Apa itu kata silaturahim? Kata silah, ya, yang bermakna itu adalah menyambung. Ya. Jadi silatun itu menyambung. Ya. Silatun itu menyambung. Dalam tarkib susunannya itu dia disebut dengan kalimat mudhaf, silatun. Dan mudhaf ilaihnya adalah ar-rahim. Ar-rahim itu adalah hubungan kekerabatan. Hubungan kerabat yang dekat antara kita. Nah, itulah yang dimaksud dengan silaturahim. Maka dari itu semua, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita patut untuk senantiasa menjaga hubungan silaturahim ini. Karena memiliki manfaat dan juga faidah yang sangat luar biasa bagi kehidupan kita. Tentunya juga yang kita ketahui bahwasanya silaturahim ini akan mempermudah rezeki kita dan memberkahi umur kita. Dan manfaat yang terbesar dari silaturahim adalah membuat hati kita selalu tenang dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW mengancam kepada siapa saja di antara kita yang memutuskan tali silaturahim. Katakan Rasulullah SAW, inna rahmah la tanzilu ala qaumin fihim qatilur rahim. Dalam sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak akan kepada kaum yang di dalamnya ada orang yang memutuskan tali silaturahim. Jadi tidak akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala siapa saja di antara kita yang mencoba untuk memutuskan tali silaturahim. Dan ini ada kisah yang menarik dari Imam Az-Zahabi. Ya, dalam karyanya Kitab Al-Kabair, buku beliau di halaman yang pertama. Jadi ada seorang pemuda yang kaya raya, dia pergi ke salah satu kota di kota Mekah Al-Mukarramah untuk menunaikan ibadah haji. Ketika sampai di kota Mekah, ya, pemuda itu bertemu dengan teman lamanya. Ya, dia bertemu dengan kerabat lamanya yang ia sangat percaya, yang ia sangat kagumi dari sifat amanahnya. Kemudian tidak lama mereka bercakap, ngobrol santai. Kemudian orang tersebut menitipkan uangnya sebesar 1.000 dinar kepada temannya, karena dia mengetahui teman saya ini adalah orang yang memiliki kejujuran dan amanah yang sangat luar biasa. Ya, seketika setelah dia selesai menunaikan ibadah haji, lelaki tersebut, pemuda tersebut, pergi menemui temannya.
Dia mencari ke tempat asalnya tapi tak kunjung ditemuinya. Nah, dia mulai pusing tuh, di mana teman saya? Di mana kerabat saya ini? Dia tanya kepada keluarganya dan keluarganya pun tidak mengetahui keberadaannya. Mulailah dia kembali curiga dan curiga. Ya, ternyata setelah dia mendapatkan info, temannya tersebut telah wafat meninggal dunia. Akhirnya dia datanglah kepada seorang ulama untuk meminta nasihat. Ya, di salah satu kota di Mekah, Al-Mukarramah, dan dia mengatakan, ya Syekh, ya, berikan aku nasihat dan petunjukmu bagaimana ya uangku yang aku titipkan kepada temanku. 1.000 dinar itu, ya, kalau 1 dinar 40.000 sekarang ini, kalau ya 1.000 dinar bisa kita kalikan berapa banyaknya, ya. Dia meminta fatwa, dia meminta nasihat. Akhirnya Syekh itu mengatakan, coba engkau berangkat ke kota Mekah, kemudian masuk ke dalam Ka'bah, kemudian di sana ada sumur Zam-Zam, coba engkau berdoa di sana. Mudah-mudahan Allah berikan engkau petunjuk, ya, agar bisa menemukan di mana ya sahabatmu yang lama hilang itu. Ya, jika sahabatmu itu yang sudah wafat, ya, ketika engkau berdoa dia menjawab, ya, dan ada di tempat terbaik Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia akan menjawab. Akhirnya datang lagi Mekah, masuk ke dalam di sumur tersebut, ya Allah, ya jika memang orang yang ini ya, dan dia termasuk penduduk surga, termasuk orang yang baik, ya. Jadi dari kisah tersebut, ya, Allah ingin menggambarkan atau menceritakan kepada kita bahwasanya pentingnya kita menyambung tali silaturahim kepada kerabat kita, bahwa silaturahim ini adalah nilai yang utama yang menjadi ya pahala terbesar kita kelak nanti di akhirat. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW menggambarkan ada orang-orang kelak nanti di akhirat itu ya datang dalam keadaan muflis. Nah, di dalam hadis ini dikatakan atadruna mal muflis? Apakah engkau mengetahui siapa orang yang muflis? Muflis itu orang yang tidak memiliki harta di hari kiamat. Kemudian sahabat mengatakan, tidak ya Rasulullah. Ya, bukankah di hari kiamat orang sudah tidak membawa harta lagi? Kemudian Rasulullah mengatakan, al-muflis adalah orang yang muflis di hari kiamat, atau orang yang tidak memiliki harta di hari kiamat itu adalah mereka yang sholat, puasa, zakat, sedekah, melakukan amal-amal soleh ketika di dunia, tetapi dia menghina satu dengan yang lainnya, melukai satu dengan yang lainnya, ya, menumpahkan darah kepada yang lainnya, menzolimi sahabatnya, kerabatnya, maka inilah disebut orang yang muflis. Kenapa disebut orang muflis? Karena amal solehnya ini akan ditarik
untuk menutupi keburukannya. Sampai jika keburukannya belum tertutupi dengan amal solehnya, maka keburukan orang lain yang pernah dia zolimi akan pindah ke dia. Inilah bahayanya ketika kita tidak menjaga akhlak dan perilaku kita, termasuk ya tali silaturahim. Bayangkan kita capek-capek ibadah, kita capek-capek beramal soleh, kita mati-matian untuk dekat kepada Allah, tapi di satu sisi hubungan muamalah kita kepada manusia kita tidak perbaiki. Mulut kita masih menyakiti orang lain, ya, perilaku kita masih membuat orang itu terzolimi dan lain sebagainya, sehingga keburukan ini akan disimpan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi penyebab habisnya amal soleh kita. Jadi habisnya amal soleh ini disebabkan keburukan kita. Amal soleh kita sudah habis dan keburukan kita ini belum bisa kita bayar lunas kepada orang yang kita zolimi, maka keburukannya akan pindah kepada kita, sehingga kita tidak mendapatkan apapun kebaikan kelak nanti di hari kiamat. Ini sungguh sangat mengerikan, ya, golongan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai al-muflis. Al-muflis itu adalah orang yang datang kepada Allah membawa amalannya, tapi dia tidak mendapatkan pahala-pahalanya dikarenakan perbuatannya, muamalahnya, silaturahimnya tidak baik kepada manusia. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah, maka begitu pentingnya silaturahim menjaga akhlak, sehingga di dalam Al-Quran pun ayat silaturahim itu disebutkan sebanyak 13 kali di dalam Al-Quranul Karim. Coba kita bayangkan 13 kali Allah menyebutkan terkait pentingnya yang namanya silaturahim. Di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, misalkan di dalam kita buka ya beberapa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ada di surah Al-A'raf, ya. Ada di surah Ar-Ra'd, kita buka di juz yang ke-13 di surah Ar-Ra'd. Juz yang ke-13 di surah Ar-Ra'd, ayat yang ke-21 dan 25. Jadi di dalam Al-Quran ini ada sebanyak 13 ayat yang Allah sebutkan terkait silaturahim. Salah satunya juga ada di surah Ar-Ra'd ayat ke-21 dan 25. Ayat 21 dan 25. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala surah Ar-Ra'd itu juz yang ke-13. Surah yang ke-13. Juz ke-13 surah yang ke-13. Ayat yang ke-21 dan 25. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini berfirman, "Walladzina yasiluna ma amara Allah bihi an yusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab." Di ayat yang ke-21 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, ya, walladzina yasiluna ma amara Allah bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum. Dan orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya di sini apa menghubungkan? Senantiasa menjalin tali silaturahim. Ya. Jadi senantiasa menjaga tali silaturahim. Wa yakhshawna rabbahum. Ya. Dan takut kepada Tuhan mereka. Wa yakhafuna su'al hisab, dan dia takut akan hari kiamat. Di ayat yang ke-25 Allah menjelaskan, min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Dan orang-orang yang merusak janji Allah sesudah dikatakan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dihubungkan dan membuat kerusakan di bumi, itulah orang yang
mereka adalah mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala dan mereka akan mendapatkan seburuk-buruknya tempat. Jadi jelas sekali ancaman Allah ya, di dalam Al-Qur'an di surah Ar-Ra'd ini terkait ya amalan-amalan yang mampu membuat kita segera masuk ke dalam surganya Allah. Yang Allah tidak memandang lagi amal-amal soleh yang kita lakukan, karena itu akan habis dikarenakan amal yang tidak baik ini. Apa itu? Memutus tali silaturahim. Ya. Inilah yang penting yang harus kita ketahui, bahwasanya ya, silaturahim itu adalah hal yang utama dan yang terpenting dalam kehidupan kita. Karena Allah itu menciptakan manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Kita tahu manusia itu diciptakan Allah berpasang-pasangan. Allah menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan. Kemudian dengan berpasang-pasangan itu Allah menyatukan laki-laki dan perempuan itu. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur au yuzawwijuhum dzukrana wa inasa wa yaj'alu man yasha'u aqima. Allah jadikan laki-laki, Allah jadikan perempuan, dan Allah satukan laki-laki dan perempuan ini. Wa yaj'alu man yasha'u aqima, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada siapa yang Dia kehendaki untuk memberikan keturunan kepadanya, sehingga tumbuhlah yang namanya ya persaudaraan, cinta antara satu dan yang lain, timbullah kekerabatan, timbullah persaudaraan. Itu semua dari Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan kebaikan kepada kita semua. Nah, maka silaturahim ini dijelaskan juga ada beberapa macam ya, penjelasan terkait silaturahim. Jadi tidak yang kita paham silaturahim ya tidak hanya berkumpul-kumpul biasa saja atau ya membalas satu kebaikan dengan kebaikan yang lain. Tidak, tetapi silaturahim ini memiliki beberapa manfaat dan juga ya hal-hal yang membuat kita dapat keberkahan hidup tidak hanya dunia tapi juga akhirat. Ya. Jadi silaturahim itu memiliki makna khusus, ya, yaitu menyambung tali kekerabatan kepada saudara dan ya kerabat kita yang memiliki ya ar-rahim, satu ya darah atau satu keturunan. Nah, jadi silaturahim yang Indonesia, kopi bubuk, tuang ke gelas, siram air dengan keluarga kita. Itu silaturahim utama. Jadi ketika kita mempunyai masalah, kita mempunyai beberapa hal yang mungkin berseberangan dengan keluarga kita dan lain sebagainya dari hal-hal yang membuat kita terputus silaturahimnya, maka yang aula dan utama kata para ulama adalah menyambung ini semua. Entah itu silaturahim kepada orang tua kita, keluarga kita, ya, tante kita, om kita, semua yang memiliki kekerabatan dengan kita, inilah yang harus kita utamakan. Ada silaturahim yang kedua adalah silaturahim kepada ya sesama manusia, sahabat kita, teman kita. Yang kita lakukan saat ini adalah silaturahim, ya, yaitu membalas satu kebaikan dengan kebaikan yang lain. Ada orang yang berbuat baik kepada kita, kemudian kita memberikan kebaikan yang lain kepadanya. Itu juga silaturahim. Itu juga sebuah kebaikan. Ya. Jadi silaturahim itu ada dua maknanya. Silaturahim kepada kerabat dan juga silaturahim kepada sesama manusia. Ya. Inilah dua hal yang harus terus kita jaga, kita pelihara, dan kita jadikan kebiasaan kita. Jadi jangan takut untuk memiliki teman yang baru, jangan takut kita untuk bersahabat, jangan takut untuk mendapatkan ya banyak ya masukan-masukan dari sahabat dan kerabat kita, karena itu adalah sebuah manfaat dan ya kebaikan bagi kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala yaitu menjanjikan ya kepada siapa yang senantiasa menyambung silaturahim ya berupa surganya. Ya. Dikatakan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu an, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim.
Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau tidak, dia diam. Kita lihat 3 amalan ini semuanya berkaitan tentang muamalah. Berkaitan tentang sikap, perilaku. Yang Allah janjikan siapa yang beriman kepadaku dan hari akhir, maka hendaklah dia termasuk menjadi golonganku yang senantiasa memuliakan tamu. Jadi ini tamu juga bentuk bagian dari silaturahim kita. Yang kedua, siapa yang cinta kepada Allah dan percaya kepada janji-janjinya, hendaklah dia memuliakan ya atau senantiasa menyambung tali silaturahim. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan yang terakhir kata Allah, siapa yang cinta kepadaku dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau tidak dia diam. Ini semua adalah bagian muamalah yang terpenting dari hidup kita. Ya. Kenapa Allah mengatakan mesti memuliakan tamu? Kenapa Allah memerintahkan kita untuk menjaga tali silaturahim? Kenapa Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik dan tidak ya berkata yang tidak seharusnya? Karena ini semua adalah bagian dari Islam. Islam itu adalah agama dinul khuluq, agama akhlak. Ya. Agama yang membawa kita kepada sebuah kebaikan. Maka ketika kita beribadah kepada Allah, tidak melihat diri kita. Kita sholat, ya kata Imam Hasan Al-Basri, ketika kita sholat, kita melakukan amal soleh, ketika itu kita mendapatkan diri kita belum ya, memiliki akhlak yang baik, masih berbuat dosa, masih berbuat maksiat, maka sesungguhnya kita belum sholat, sesungguhnya kita belum melakukan amal ibadah. Karena sesungguhnya implementasi dari ibadah itu mempengaruhi akhlak dan ya pribadi kita. Inilah kenapa Allah Subhanahu wa taala menggambarkan silaturahim ini sebagai puncak amal tertinggi seseorang. Ya. Bahkan manfaatnya luar biasa. Kalau kita lihat manfaat silaturahim, ya itu sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Ya. Dikatakan di dalam hadis, ya siapa yang senang, ya dipanjangkan umurnya, diberkahi umurnya, dan diluaskan rezekinya, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Ya. Jadi selain dijanjikan surga, kehidupan dunia juga dia akan dapat, dia akan peroleh. Ya. Dan kata para ulama, ya rezeki yang dimaksud di sini itu apa? Tidak hanya berbentuk materi. Dikatakan oleh salah satu ulama yang terkenal di Mesir, Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau mengatakan rezeki itu, kalau kita berkaca, Ustadz kan kita ini suka menyambung tali silaturahim. Tentu kita akan dapat banyak rezeki. Apa yang dimaksud rezeki di sini? Rezeki di sini itu ada 4 hal. Rezeki yang paling dasar, paling bawah itu adalah al-malu, harta. Jadi biasa kalau kita suka menyambung tali silaturahim, berbaik kepada orang, biasa Allah berikan kita rezeki berupa harta. Ya, tapi itu kata Allah itu juga yang paling rendah. Ya. Ada rezeki ya yang a'la darajat, lebih tinggi derajatnya dari itu. Apa itu? Kesehatan. Nah, itulah kenapa orang ketika banyak menyambung tali silaturahim senantiasa diberikan kesehatan kepada Allah. Kenapa justru sehat itu lebih berharga daripada harta? Ya. Sehat itu bahkan justru ya, membuat kita hidup tenang dan tidak memiliki masalah. Bayangkan kita punya banyak harta, tapi sakitnya juga banyak. Akhirnya harta kita habis untuk operasi, habis untuk ke dokter, habis untuk ke sana ke sini untuk menyembuhkan satu penyakit. Maka kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, keberkahan silaturahim itu yang terendah adalah mendapatkan harta dari Allah. Yang tertinggi adalah a'la darajat, itu mendapatkan kesehatan dari Allah. Maka biasanya orang tua kita itu umurnya 70, 80, bahkan ada yang 90 masih sehat, Masya Allah, masih bugar, ya penglihatannya juga masih bagus, pendengarannya juga masih bagus, hatinya juga masih bersih. Itu semua karena amal soleh yang dia lakukan, yaitu memperbanyak silaturahim, memperbanyak kebaikan kepada yang lainnya. Ya. Kemudian ada afdalu rizq, ada juga ya kemuliaan rezeki.
yang Allah berikan kepada kita selain harta, kemudian naik sedikit di atasnya adalah kesehatan, ada lagi tingkatan berikutnya. Apa itu? Ya, solahul abna. Ya, anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Itu adalah rezeki yang luar biasa, rezeki yang utama. Ketika kita senantiasa berbuat baik, menyambung tali silaturahim, kita akan mendapatkan rezeki afdhalur rizq, anwa'ur rizq. Ya, macam-macam rezeki itu banyak, tetapi ketika kita mendapatkan yang namanya keturunan yang soleh dan solehah, itulah ya rezeki yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Ibrahim saja dan keturunannya Yakub ketika ingin meninggalkan anaknya, dia hanya menitipkan satu ya warisan yang utama bagi mereka. Apa itu? Ya, Nabi Ibrahim, Nabi Yakub memastikan anak-anaknya berada dalam amal soleh, berada dalam ajaran agama Islam. Ya, idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ketika Nabi Yakub dalam keadaan hadara Yaqub al-maut, ketika sudah dekat ajalnya Nabi Yakub, dia bertanya kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di? Apa yang engkau sembah setelahku, wahai anakku? Ya, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Nabi Yakub mengatakan kepada anak-anaknya, apa yang engkau sembah? Anak-anaknya memastikan bahwa dia menyembah Tuhannya Nabi Ibrahim, Tuhannya Nabi Ismail, ilahan wahida, Tuhan yang satu, Tuhan yang esa. Ya, ini adalah rezeki yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim dan keturunannya, anak-anak yang soleh, sehingga lahirlah dari keturunannya Nabi Ismail, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga bagian dari ya manfaat kita menyambung tali silaturahim. Dan yang terakhir ya adalah rezeki yang utama dan yang paling ya berada di dalam puncak dan kesempurnaannya. Apa itu? Ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ridha Allah Subhanahu wa taala itulah yang menjadi kesempurnaan rezeki kita kelak nanti di akhirat, yaitu berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada kita terhadap apa yang kita kerjakan selama di dunia, dan kita pun ridha terhadap apa yang Allah berikan kepada kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuk kenikmatan. Maka menyambung tali silaturahim tidak hanya memperbanyak rezeki kita, tapi membuat kita sehat, memberikan kita keturunan-keturunan yang soleh dan solehah, dan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ya tidak ada alasan kita tidak menyambung tali silaturahim. Punya keluarga di kampung, kita datang ke kampung kita, tidak hanya menjenguk, kalau kita bisa memberikan yang lebih, mensekolahkannya, memberikannya makanan yang terbaik, memberikannya pendidikan yang terbaik, Masya Allah. Itu jaminan surga kita kelak nanti di akhirat. Ya. Karena yang saya sampaikan tadi tidak menjamin ibadah kita, sholat kita, haji kita, umrah kita, semua itu mampu membawa kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kita termasuk hamba-hamba yang biasa dan tidak terlalu kuat dalam ibadah, tapi kita memiliki amalan-amalan yang baik ini, termasuk silaturahim ini, dan itulah jalan-jalan yang membuka pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Nah, maka ini adalah salah satu manfaat dari kita senantiasa menyambung silaturahim. Bahkan ya ketika ditanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ajarkan kami amalan-amalan penduduk surga. Rasulullah menjawab, afsus salam, sebarkan salam. Wa at'imut ta'am, berikanlah makanan kepada orang yang membutuhkan. Ya. Wasilul arham, sambunglah silaturahim. Wasallu bil lail wan nasu niyamun. 4 amalan ini termasuk amalan penduduk surga. Ya, senantiasa menyebarkan salam, memberikan salam, ya, membuat orang senang, memberikan makan, menyambung tali silaturahim, dan sholat malam. Ya. Lagi-lagi ada silaturahim dalam amalan terbaik yang kita kan ketika di dunia menjadi sebuah amalan ya pembuka pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang sejatinya kita semua ini adalah
ya hamba Allah Subhanahu wa taala yang menunggu dan ya menanti Allah membukakan pintu surganya kepada kita kelak nanti insya Allah di yaumil qiyamah. Nah, itu manfaat dari silaturahim yang harus kita ya pahami dan juga tadi yang sudah kita sampaikan bahwasanya bahayanya ketika kita tidak menyambung tali silaturahim, tidak menguatkan tali silaturahim ya kepada sesama kita ya. Bahkan kepada orang tua kita pun yang mungkin berbeda pemahaman, berbeda agama, kita wajib untuk tetap menyambung tali silaturahim. Seperti yang dikisahkan dalam sejarah riwayat ya, bahwasanya Asma binti Abu Bakar, anaknya Abu Bakar yang pertama, itu ketika dia masuk Islam dan ibunya pada saat itu belum memeluk agama Islam, dia enggan untuk menerima hadiah dari ibunya karena merasa ibunya itu tidak muslim, tidak beriman kepada Allah. Kemudian turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya tidaklah seorang yang ya berbeda keyakinan denganmu, ya itu ada di surah Al-Mumtahanah. Tidaklah seseorang yang berbeda keyakinan denganmu yang berbuat baik kepadamu untuk engkau tolak. Ya. Jadi kalau kita memiliki keluarga, saudara, kerabat yang tidak beragama Islam, tidak berkeyakinan sama dengan kita, ya, dan kita terus menyambung tali silaturahim kepadanya, itu juga adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti yang Allah tegurkan kepada Asma binti Abu Bakar ketika dia menolak hadiah dari ibunya dikarenakan ibunya tidak beragama Islam. Maka silaturahim tidak melihat ya agama, silaturahim tidak melihat ya suku, tidak melihat status sosial. Ya, sesama manusia kita bisa berbuat silaturahim, apalagi sesama orang yang beriman. Maka silaturahim memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan kita, khususnya bagi umat Islam secara keseluruhan. Silaturahim ini juga menjadi tonggak sebuah peradaban. Bayangkan saja kalau kita tidak saling menyambung tali silaturahim sesama kita, bisa kita bayangkan bagaimana ya peradaban itu akan berjalan dengan sangat lambat. Bayangkan ketika kita semua saling bersilaturahim dengan kuat, maka peradaban itu akan cepat kita ciptakan. Bagaimana ketika yang kaya, yang memiliki harta berkecukupan, menyambung tali silaturahim dengan fakir miskin, ya saling membantu ta'awun satu dengan yang lainnya, maka ya perjalanan sebuah peradaban itu akan mudah kita raih. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, menyambung tali silaturahim ya kepada siapa yang ia kenal dan tidak dikenal. Bagaimana kisah hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah, yang Rasulullah membawa para sahabat dan sahabat yang ada di Mekah ini dipersaudarakan dengan yang ada di Madinah. Ini hubungan tali silaturahim atas landasan keimanan. Ya. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi'ah. Keduanya tidak saling mengenal, tetapi karena hubungan keimanan disatukan, ya, diikatkan dengan sebuah silaturahim yang kuat, sehingga timbullah persaudaraan antara Sa'ad bin Rabi'ah, salah seorang sahabat yang berasal dari kota Madinah, dan sahabat yang berasal dari kota Mekah adalah Abdurrahman bin Auf. Bahkan Abdurrahman bin Auf menjadi salah seorang pedagang atau ya saudagar yang kaya raya di Madinah pada saat itu, dikarenakan bantuan Sa'ad bin Rabi'ah. Begitu juga sahabat-sahabat yang lainnya yang Rasulullah SAW mempersaudarakannya satu dengan yang lainnya. Ini adalah bentuk bahwasanya Islam adalah agama akhlak. Islam agama yang memprioritaskan sebuah hubungan antar satu manusia dengan manusia yang lainnya, dan tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Bahkan ada kisah yang menarik ya, ketika salah seorang sahabat yang bernama ya Abu Darda memanggil Bilal dengan kalimat ya Abul Aswad ya. Jadi pada saat itu Abu Darda tidak sengaja memanggil Bilal Abul Aswad, wahai pemuda hitam. Ya. Seketika informasi ini sampai kepada Rasulullah SAW, sehingga Abu Darda ditegur oleh Rasulullah SAW dengan kalimat, wahai Abu Darda, bertakwalah kepada Allah. Tidak ada yang lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali yang bertakwa.
Tidak ada perbedaan antara yang hitam dan yang putih, yang bangsawan dan bukan bangsawan kecuali takwa. Ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka hal-hal seperti ini yang harus kita biasakan, yang harus kita mulai membangun, ya, tradisi menyambung tali silaturahim kepada keluarga kita. Maka ketika kita punya keluarga yang membutuh bantuan, yang butuh pertolongan, maka kita hadir yang paling depan. Kita hadir untuk membantunya. Kita hadir untuk menolongnya. Ya. Ingat, jangan takut ketika kita membantunya, ya, rezeki kita habis, ya, uang kita habis, tidak. Sesungguhnya itu adalah cadangan yang kita simpan untuk Allah berikan kembali yang lebih baik. Ya. Ya'malun wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Jadi setiap apa yang kita keluarkan itu adalah tabungan, cadangan buat kita. Kelak nanti yang akan Allah berikan lebih baik daripada apa yang kita keluarkan. Ingat tadi 4 konsep, ya. 4 konsep rezeki dari Allah. Harta, kesehatan, solehnya anak-anak kita, dan yang terakhir ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tinggal tunggu 4 ini saja. Kalau ketika kita berbuat baik belum langsung dibalas oleh Allah berupa materi, mungkin Allah berikan kita kesehatan. Alhamdulillah. Kalaupun juga belum diberikan materi kok masih sakit-sakit, ya, mungkin anak kita dijadikan Allah soleh dan soleha. Tak kunjung dapat 3 ini, tunggu dan tenang. Ridhonya Allah Subhanahu wa taala bersama kita, Allah balas di akhirat. Jadi 4 konsep memahami rezeki, tentang luasnya rezeki dari silaturahim ini adalah begitu penting sehingga kita terus termotivasi untuk beramal soleh, berbuat kebaikan, ya, agar senantiasa kita mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada juga di dalam surah Al-Baqarah berikutnya, ya, terkait, ya, bagaimana Allah menjelaskan terkait silaturahim. Jadi ada banyak ayat di dalam Al-Quran tentang silaturahim ini. Di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-27. Juga Allah jelaskan. Di Al-Baqarah ayat ke-27 Allah juga menjelaskan. Jadi kalau ibu-ibu ditanya ada berapa ayat di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang silaturahim, kita jawab ada 13 ayat. Ya. 13 ayat itu diantaranya di surah An-Nisa, Al-Mumtahana, Al-Anfal, Al-An'am, Al-Baqarah, di An-Nisa, di Al-Baqarah lagi, di An-Nahl, Al-Baqarah lagi, Al-Isra, ya, dan Ar-Ra'd. Jadi di salah satunya ini di surah Al-Baqarah Allah berfirman di ayat yang ke-27 di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Di mana Allah mengatakan alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi. Ada orang-orang yang, ya, tidak menepati janjinya, ya, sesudah ia berjanji. Wa yaqta'una ma amara Allah bihi ay yusala wa yufsiduna fil ard. Dan dia memutus tali silaturahim. Wa yaqta'una ma amara Allah. Wa yaqta'una itu memutus. Ma amara Allah, apa yang Allah perintahkan. Apa yang Allah perintahkan untuk senantiasa menyambung silaturahim. Ya. Jadi ada orang yang tidak menepati janjinya. Ya, ini disebut juga adalah orang-orang Yahudi. Ya, ketika diturunkan kepadanya kitab, dia menolak. Ya, bahkan dia berpaling. Ya, dan dia memutus tali silaturahim, bahkan menyebarkan kerusakan di muka bumi. Nah, inilah yang disebut dengan orang-orang yang merugi. Maka jangan sampai kita memiliki sifat seperti orang Yahudi ini. Ya, yang dimana dia tidak beriman kepada Allah, bahkan setelah Allah turunkan kitab itu, tidak pula beriman kepada Allah dan melakukan amalan-amalan yang tidak baik bagi manusia. Ya. Ini sungguh orang yang merugi. Kenapa disebut merugi? Karena 2 hal. Dia tidak beriman kepada Allah dan juga tidak melakukan kebaikan kepada manusia. Ya. Jadi dua keburukan terkumpul di dalam dirinya,
tidak memiliki iman dan tidak memiliki kebaikan di dalam dirinya. Ya, maka kita harus senang ketika kita beriman kepada Allah dan kita suka dan senang membantu orang lain. Itu adalah sebuah kebahagiaan hidup. Itu adalah sebuah kenikmatan hidup ketika kita terus mendapatkan kebahagiaan ketika membantu orang. Jadi ada ya orang itu yang memiliki kebahagiaan hidupnya itu ya ketika dia membantu. Ada orang yang memiliki kebahagiaan hidup ketika dia sholat, ya, sedekah, zakat, puasa, dia memiliki kebahagiaan itu. Tapi ada juga yang memiliki kebahagiaan ketika dia membantu orang lain. Ya, itulah ya dulu yang juga dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika di dalam cerita Abu Bakar itu kebiasaannya ini luar biasa. Ya, dia di subuh hari, ya, berangkat, ya, ke salah satu tempat dikatakan gubuk yang sangat kecil. Dia masuk ke dalamnya, kemudian dia keluar, kemudian dia berangkat ke masjid. Kebiasaan ini sering dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Umar penasaran, apa yang dilakukan Abu Bakar sebelum ke masjid? Kenapa dia harus singgah ke salah satu tempat gubuk ini? Akhirnya datanglah Umar mengecek apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sampailah dia di dalam, dia menemukan nenek-nenek yang sudah tua sekali dalam gubuk itu. Sudah tua dan matanya buta. Kemudian Umar bertanya, apa yang Abu Bakar lakukan setiap paginya ke rumahmu? Kemudian nenek itu mengatakan, Abu Bakar datang ke rumahku, itu menyapu rumahku, menyiapkan makanan untukku, kemudian dia pergi. Seketika Umar menangis dan mengatakan, sungguh, wahai Abu Bakar, hatimu begitu mulia, amalanmu begitu tinggi, dan tidak ada yang bisa menyaingi keimananmu. Bayangkan setiap subuh, dan itu rutin dilakukan setiap paginya. Ya, nenek-nenek tua yang buta, yang tinggal sendirian di tempat yang begitu ya sederhana, Abu Bakar setiap paginya membersihkan rumahnya, menyiapkan makanan untuk nenek tersebut. Padahal nenek ini juga tidak dikenal oleh Abu Bakar As-Siddiq. Begitu dermawannya dan mulianya hati Abu Bakar As-Siddiq ya dalam hal ini sehingga membuat Umar penasaran dengan amal solehnya dan mencari tahu. Maka inilah yang juga harus kita lakukan. Mencari tahu amal-amal soleh, kebaikan-kebaikan orang yang senantiasa berbuat baik. Ada teman kita, wah teman saya ini apa sih kebaikannya? Dia selalu bantu siapa? Kita cari tahu, oh ternyata dia amal solehnya ini. Boleh kita contoh. Oh dia suka memuliakan keluarganya. Dia memberikan nafkah kepada keluarganya yang tidak mampu. Dia mensekolahkan familinya, sanaknya, kerabatnya. Oh dia membantu orang lain. Oh dia punya salah satu tempat yang dimana tempat itu dijadikan tempat mengaji, tempat untuk melakukan amal-amal ibadah. Oh dia punya satu surau di mana itu dia bangun untuk masjid. Amal-amal soleh ini yang harus kita cari tahu. Karena ini juga bentuk silaturahim. Karena silaturahim tidak terbatas antar kerabat atau saudara kita. Tapi silaturahim yang lebih luas adalah berbuat kebaikan kepada sesama. Itu silaturahim. Ya, jadi tidak boleh terputus hanya kepada keluarga kita. Nah, maka inilah kisah-kisah dan contoh-contoh serta anjuran dari Allah Subhanahu wa taala terkait makna dari silaturahim dan apa yang akan kita dapatkan dari keberkahan silaturahim. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan nanti kita mungkin bisa tanya jawab. Bisa berdiskusi insya-Allah dari tema kita tentang silaturahim. Silakan. Ya, terima kasih Ustadz. Ibu-ibu siapa yang mau bertanya silakan. Neva mau bertanya nggak? Bu Nuning mau bertanya Bu Nuning? Ustadz boleh ini bertanya sedikit? Boleh Ibu. Ini mengenai sebetulnya mungkin pernah diceritakan, tapi mungkin saya lupa atau gimana gitu ya. Ini sudah dijelaskan tadi bahwa menyambung silaturahmi itu sebetulnya ternyata banyak sekali faedahnya. Bersilaturahmi dan berbuat baik itu tidak hanya untuk mendapatkan rezeki, tapi juga untuk mendapatkan selain harta, kesehatan. Betul.
anak-anak yang jadi anak yang soleh dan saleha, dan terakhir dari ridho Allah SWT. Dan selama ini kita anggap sebagai itu tuh adalah harta, padahal itu adalah yang paling bawah ya. Betul. Nah, tapi ini memang yang berat itu menjaga anak menjadi anak yang soleh dan soleha, karena zaman sekarang ini kan godaannya banyak sekali ya. Kalau kita lihat justru orang baik itu sekarang sepertinya terzalimi gitu ya. Jadi baik dari ustadz atau ustadz yang baik justru tidak mendapat tempat sepertinya di negara kita ini. Ya mudah-mudahan itu akan menjadi lebih baik di masa depan. Dan yang mau saya tanyakan adalah istilah dari silaturahim. Kadang-kadang kita ada silaturahmi. Sebetulnya bagaimana ya Ustadz, silaturahmi itu apa? Silaturahim itu apa? Karena kan kadang-kadang masih suka salah kaprah kita menyampaikannya. Ya, terima kasih Ustadz. Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Jadi yang seperti saya sampaikan tadi, makna silaturahim itu dari dua kata. Makna silah itu artinya menyambung, rahim itu artinya kasih sayang. Ada juga ulama yang mengatakan rahim itu adalah janin. Ya. Jadi silaturahim menyambung ya kasih sayang kepada kerabat yang berasal dari ya janin yang sama, kerabat kita. Makanya secara ya segi objeknya silaturahim itu dibagi menjadi dua macam. Yaitu rahim, silaturahim secara khusus dan silaturahim secara umum. Secara khusus itu yang punya kekerabatan kepada kita berdasarkan persaudaraan, ya, nasab, keturunan. Nah, itu silaturahim yang khusus. Adapun yang umum, ya, silaturahim yang tidak memiliki landasan kedua tadi, persaudaraan dan kekerabatan. Ya, ini berlandaskan antara umat manusia yang tadi saya jelaskan, satu kebaikan dengan kebaikan yang lain. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis dikatakan, sedekah terhadap orang miskin hanya mendapat pahala sedekah saja. Sedangkan sedekah kepada kerabat kita, kepada keluarga kita yang mempunyai hubungan tali silaturahim mendapat dua pahala. Pahala sedekah dan pahala menyambung tali silaturahim. Jadi kalau kita mau sedekah, sedekah yang terbaik itu kepada keluarga kita, pada kerabat kita. Karena pahalanya dapat dua, pahala sedekah dan pahala menyambung tali silaturahim. Jadi kalau kita mungkin punya saudara banyak ya, ada yang bersaudara 9, 8, 7, 6 yang banyak. Dan ada di antara saudara kita yang memang butuh bantuan. Maka itu yang kita utamakan. Ketimbang kita menginfakkan ke yatim piatu. Ketimbang kita masukkan ke panti sosial. Ke rumah tahfidz. Tapi ada saudara kita yang membutuhkan. Sedangkan kita tidak menolongnya. Nah, bisa jadi kita seperti ya kisah salah seorang ya pemuda tadi yang diceritakan Imam Az-Zahabi. Yang dia terkenal jujur, dermawan di kalangan manusia, tapi ternyata dia punya salah satu dosa dan kesalahan. Apa itu? Dia mencampakkan, membiarkan saudara perempuannya hidup dengan kesusahan. Dan dia tidak membantunya, sehingga dimasukkan ke dalam neraka. Padahal dia mampu dan dia bisa. Nah, inilah salah satu hal yang terpenting yang harus kita ketahui, bahwa ada silaturahim yang memiliki tingkatan utama, yaitu kekerabatan atas landasan nasab. Ya. Dan yang kedua atas landasan persaudaraan. Ya. Makanya atas landasan ini Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Hujurat menyampaikan ya ayyuhalladzina amanu ya inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi ada kekerabatan antara satu manusia dengan manusia yang lain untuk saling mengenal. Lita'arafu ini untuk saling mengenal dan saling berbuat kebaikan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan kita untuk berbuat adil dan baik kepada siapa? Kepada seluruh manusia. Tidak terbatas ya hanya kepada saudara dan kerabat kita. Jadi itu makna dari silaturahim secara objeknya terbagi menjadi dua. Nah, terkait masalah manfaat yang tadi kita sampaikan dan kita bahas ya, tentu banyak di antara kita itu yang mengira bahwasanya dari hadis yang masyhur ini kan ada hadis yang menjelaskan dari Rasulullah, siapa yang senantiasa menyambung tali silaturahim maka rezekinya akan ditambah dan umurnya akan dipanjangkan. Maksud dari ini ya tidak berupa harta dan materi saja. Tetapi apa yang tadi saya sampaikan ya, apa yang tadi saya sampaikan
dari 4 hal tadi yang dijelaskan oleh ulama kita. Bahwasanya rezeki di sini yang dimaksud Allah bukan hanya harta yang bertambah, aset yang bertambah, keuntungan yang bertambah, tidak. Ya, itu hanya bagian terendah saja dari manfaat silaturahim. Tapi yang tertinggi ya yaitu ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya, selain kesehatan setelahnya dan keturunan yang soleh dan soleha. Dan ini empat ini bisa kita dapatkan insya Allah tidak hanya ya di dunia juga di akhirat. Ya, dan itu sudah banyak sekali contohnya dari ya orang-orang soleh yang terdahulu yang senantiasa melakukan tali kekerabatan silaturahim ya baik itu secara khusus ataupun umum. Jadi itu mungkin tambahan jawaban yang saya bisa jawab ya Ibu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, terima kasih Ustadz. Uni Yanti Rudi mau tanya nggak Uni? Uni. Kalau nggak saya aja Ustadz ya. Boleh. Jadi saya mau tanya Ustadz, kan silaturahmi itu kan sebetulnya maknanya bagus tadi Ustadz udah jelasin panjang lebar. Nah kalau misalnya dalam satu keluarga seorang kakak dan seorang adik itu dia nggak bertegur sapa. Taruhlah misalnya kakaknya salah. Seharusnya kan menurut saya kan nggak perlu gengsi ya seorang adik untuk negur duluan gitu ya Ustadz Iya, ya. betul. Atau misalnya kakaknya yang harus negur duluan karena kan katanya 3 hari nggak boleh lebih dari itu. Tapi ini kayaknya udah lama juga nih. 3 minggu, 2 minggu lebih gitulah. Tapi sebenarnya udah keseringan sih sebagai seorang kakak gitu negur adiknya. Yeah. Kayak ngebaik-baikin terus. Tapi lama-lama juga ini juga ya capek juga ya. Kalau misalnya kayak begitu gimana ya Ustadz ya? Kita diamin aja atau gimana ya? Kan misalnya seorang kakak, ini kakaknya misalnya, terus adiknya nomor sekian lah gitu. Terus karena ada sesuatu hal, misalnya masalah kerja atau masalah keluarga, terus dia ngambek gitu lah. Nah terus udah gitu kebiasaannya selalu kakaknya yang baik-baikin. Tapi saat ini kakaknya masih pelajaran ke adiknya. Kamu kan adik yang nomor sekian, jadi harusnya kamu dong yang negur ke kakaknya. Gitu. Nah itu gimana ya Ustadz? Karena capek juga ya kalau berhari-hari berkali-kali kita harus begitu terus gitu. Makasih. Baik Ibu. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terkait masalah hal yang tadi Ibu sampaikan, jadi dalam Islam sudah dianjurkan ya. Ada hadis yang sangat mulia sekali. Jika orang mengetahui hadis ini, pasti dia akan bersegera untuk melakukannya. Apa hadis ini kata Rasulullah? Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwakkir kabirana. Tidak termasuk bagian dari Islam ya. Orang yang tidak memuliakan yang muda ya dan tidak menghormati yang tua. Nah, jadi prinsip dalam Islam itu ketika ada masalah antara kita baik itu kepada saudara kita ataupun yang bukan saudara kita, maka yang memulai untuk meminta maaf dialah yang muda. Nah, itu rumusnya sebenarnya Ibu. Jadi yang muda ini yang minta maaf kepada yang tua ketika ada perselisihan. Ya, itu sunnahnya seperti itu. Bukan yang muda ke yang tua. Boleh, tidak mengapa. Tapi sunnah adalah yang muda itu menghormati yang tua. Nah, kata hormat di sini ya dikiaskan adalah ketika ada masalah, ketika ada sesuatu ya hal-hal yang terjadi, maka yang muda ini yang lebih dahulu meminta maaf. Ya. Lantas bagaimana kalau yang muda tidak meminta maaf? Ya, di dalam hadis yang lain dikatakan wa khairuhuma yabda'u bisalamin. Yang kedua ini ketika dia saling cekcok, maka yang paling baik diantaranya adalah yang memulai untuk menyambung ya atau memberikan salam. Nah, jadi kalau memang kita sudah menunggu ya, sudah menanti kok tidak minta maaf ya, kok tidak menyapa, kok tidak menegur gitu ya, padahal dia adik, udah kita biarkan dan kita yang memulai. Disitulah kita mendapatkan 2 pahala tadi ya, pahala kita menyambung tali silaturahim dan pahala kita
berbuat kebaikan kepadanya. Jadi kalau pesan saya, ya, jika ada yang memiliki masalah seperti ini, ya, tugas kita untuk ya memberikan ya masukan dan nasihat kepadanya untuk memulai atau untuk mendahului ya menyampaikan kata maaf. Jika dia tidak menyampaikan kata maaf, kita tidak boleh gengsi dan kita harus menyampaikan ya kebaikan kepadanya. Karena kalau tidak dan kita biarkan, kita termasuk orang yang memutus tali silaturahim. Ya. Adapun dia nanti menanggapi dengan baik atau sebaliknya dengan buruk, itu urusan dia kepada Allah. Tetapi tugas kita untuk yasiluna ma amarallah, untuk senantiasa menyambung apa yang Allah perintahkan, itu sudah kita jalankan. Nah, jadi pahala itu sudah kita dapatkan. Bagaimana perlakuannya kepada kita, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak bisa menginginkan kebaikan kepada manusia kecuali Allah yang mengizinkan. Ya, sekuat apapun kita, sesemangat apapun kita menginginkan kebaikan kepadanya, tapi kalau Allah tidak mengizinkan, ya juga tidak terjadi. Maka tugas kita hanyalah menyampaikan kebaikan dan memberitahu sebuah kebaikan. Dia menyapa atau tidak menyapa, minta maaf atau tidak minta maaf, ya kita kembalikan urusannya kepada Allah. Yang jelas tugas kita terus menyambung silaturahim ini yang terputus kepada siapapun itu yang berbuat baik kepada kita atau yang tidak, atau yang sebaliknya, ya itu tetap kita menyambung tali silaturahim. Jadi itu jawaban dari saya, karena silaturahim itu adalah bentuk dari takwa. Itu yang dijelaskan Allah di surah An-Nisa ayat yang pertama. Kalau kita buka surah An-Nisa ayat yang pertama, kita akan temukan ya kalimat takwa, perintah takwa pertama kali. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Jadi ayat ini berbicara tentang kebaikan silaturahim, tapi dibuka dengan perintah takwa. Maka para ulama mengatakan, ya silaturahim bagian dari takwa kita kepada Allah. Di mana di dalam ayat ini dikatakan, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah, ya, yang telah menciptakanmu seorang diri, dan daripadamu Allah ciptakan pasangan-pasangan. Ya. Kemudian Allah berikan keturunan-keturunan laki-laki dan perempuan yang banyak. Kemudian ditambah lagi perintahnya dengan takwa. Jadi takwanya dua kali. Takwa pertama kepada diri kita, takwa yang kedua, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah yang senantiasa ya menyatukan kalian dengan tali hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah ya selalu menjaga dan mengawasi kalian. Jadi takwa di dalam surah An-Nisa ayat pertama ini ada dua. Takwa kepada diri kita dan takwa kepada orang lain terkait silaturahim. Jadi ibu jadikan ini sebagai takwa ibu kepada Allah. Jadi kita tidak usah gengsi, kita tidak usah malu, karena kita menjalankan ini bukan untuk dia, tapi karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ya. Masya Allah. Ayo bisa sekali nanya. Ayo. Gak tahu sih itu, mau nanya sebelah temennya. Unijus, ayo Unijus. Sehubungan dengan pelaminan, menyambung silaturahmi sesama tanggan. Jadi Ustadz tadi yang dijelasin Ustadz intinya bahwa kita serahkan aja kepada Allah, bahwa terserah nanti dia gimana-gimananya, terserah Allah nanti yang membolak-balikan hatinya ya Ustadz ya. Jadi kita datang kepadanya itu dengan niat kita menjalankan perintah Allah sebagai bentuk takwa kita, bukan
karena saya maafin aja, karena kamu kan adik saya ya, tidak ada sebatas itu, tapi kedatangan kita ke dia, meskipun kita sebagai kakak sudah menunggu ya dia untuk minta maaf, tapi tidak pun minta maaf, meskipun kita datang dalam bentuk takwa. Ini kan bentuk perintah Allah. Ya, saya datang kepadamu dan untuk implementasi takwa saya. Ya, sebagai orang yang kita datang. Ya. Jadi insya Allah hati itu tenang, tidak terbawa. Kamu kan kakak, ya. Kamu kan lebih tua, kamu kan maksudnya yang menunggu. Jangan sampai godaan-godaan itu datang kepada kita. Seperti contoh yang misalnya Habil dan Qabil itu, yang dimana dua bersaudara ini, ya, yang dihasut salah satunya, ya, oleh syaitan untuk membunuh, ya, satu yang lainnya. Ini kan peristiwa yang terjadi, awal peristiwa terjadi di muka bumi adalah hasad, kebencian, ketidaksenangan kepada saudaranya sendiri. Begitu Allah nanti jelaskan di surah Yusuf tentang persaudaraan lagi, saudaranya Nabi Yusuf tidak senang dengan Nabi. Ini bentuk contoh bagaimana Allah menjelaskan kepada kita bahwasanya silaturahim antar keluarga patut dijaga dan dipelihara. Karena munculnya sebuah masalah itu dimulai dari keluarga. Kita antara saudara, antara istri dan suami, atau anak dengan istri, dengan orang tua, pasti munculnya dari awal itu. Ya. Maka hal-hal yang ini harus kita jaga dengan banyak-banyak mengadakan kajian bersama keluarga, kumpul dengan keluarga, ngobrol dengan saudara-saudara kita. Itu akan membuat suasana lebih tenang dan membuat persahabatan lebih baik lagi. Kenapa? Karena nanti potensinya itu ketika kita sudah wafat, ada orang-orang yang tidak senang kepada kita. Keburukan kita terus diikuti olehnya, itu akan menjadi sebuah yang jadi yang bahaya. Maka ketika kita memiliki keburukan dengan orang yang pernah kita sakiti, maka lebih baik kita meminta dulu. Lebih baik kita meminta maaf terlebih dahulu sebelum nanti ajal menjemput, dan itu akan menjadi penyakit dalam dirinya, ketidaksenangan dia, bahkan dia merasa tersolid, maka itu akan menarik amal-amal pahala kita yang bisa sampaikan, yang membuat kita menjadi orang yang beriman. Jadi kita usahakan apapun kesalahan-kesalahan kita minta maaf kepada semua saudara kita, baik yang kita sengaja ataupun tidak, kemudian kita menyambung tali silaturahmi dalam bentuk takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, makasih Ustaz. Ifari, ayo nanya. Ya, salam. Baik itu dari kalangan ini, taruh sampingnya. itu dia yang muda. Jadi adab-adabnya itu tentu ya di dalam silaturahmi ya ada adab-adab yang harus kita jaga. Tentunya yang pertama adalah ucapan kita dan perbuatan kita. Ya, usahakan ketika kita berbicara menyampaikan sesuatu tidak menyakiti orang lain. Kita niatnya silaturahim sampai di sana malah buat dosa. Ini kan banyak yang terjadi, ya. Kita membicarakan orang lain, kita gosip orang lain, membuka aib-aib orang lain. Ini yang tidak dibolehkan, ya. Menjelekkan satu dengan yang lainnya, ya. Maka ketika kita kumpul, usahakan yang dibahas adalah sebuah kebaikan, ya. Jangan sampai kita di dalamnya itu menyampaikan sebuah keburukan-keburukan. Bahkan niat kumpulnya itu, jadi tidak dikatakan silaturahim ketika niat kumpulnya itu untuk sebuah keburukan. Nah, itu tidak akan dicatat pahala di sisi Allah. Ya, maka silaturahim, tingkatan yang paling minimal itu, kita ketika datang dan ada seseorang yang kita tidak senangi, kan silaturahim, waduh, ada dia nih yang datang. Apa yang harus kita kerjakan kalau memang hati kita masih belum senang, tapi kita paksa untuk hadir? Ya, dikatakan oleh para ulama, tarkul al-muhajarah. Ya, tinggalkan perdebatan dan kita datang ke sana dengan diam. Jadi banyak diam. Karena kan berat Ustaz, kita mau datang ke tempat silaturahim, tapi ada seseorang yang kita tidak senangi, kita sudah maafkan, tapi kita belum mampu bertemu dengannya. Nah, kalau kita datang dan bertemu dengannya, lebih baik kita banyak diam. Itu kata para ulama. Ada tingkatan yang lebih tinggi lagi, kita mulai dengan salam.
menyapa dia, assalamualaikum, gimana kabarnya. Nah, ini meskipun berat, tapi ini juga ya salah satu bentuk dari silaturahim kita, ya. Dan yang ketiga, memberikan hadiah, saling bertukar hadiah, ya. Itu bentuk-bentuk silaturahim yang bisa kita lakukan dengan teman kita, ya. Jadi adab-adab itu yang harus dijaga, ya. Dan juga tentu ya di dalam silaturahim yang juga mesti dijaga selain perkataan, hubungan yang baik, ya. Juga yang harus kita jaga adalah ya perkumpulan itu harus menutup aurat, gitu ya. Anak-anak muda silaturahimnya tutup aurat, apalagi saling bertemu ikhwan dan akhwat, laki dan perempuan harus saling menjaga auratnya. Itu adab-adab ketika kita berkumpul yang harus dijaga. Dan tentu tempatnya juga ya selain aurat yang mesti dijaga, tempatnya harus ya betul-betul ya tempat yang memang ya dibolehkan untuk kita berkumpul, bukan tempat-tempat maksiat ya, tempat-tempat yang ada keburukan di dalam. Nah, itu hal-hal yang harus kita jaga dari potensi-potensi yang bisa muncul dari beberapa silaturahim yang kita lakukan. Ya, itu Gifari ya. Ya, sama-sama. Terus Ya. Iya, sebaiknya yang tadi saya sampaikan, tugas kita sebagai kakak atau orang yang lebih tua adalah untuk ya menyayangi yang muda. Itu kan perintahnya Rasulullah. Jadi hasad atau mungkin penyakit-penyakit hati kita karena keburukannya itu sebisa mungkin kita hilangkan karena bentuk takwa. Jadi landasan kita takwa. Karena kalau landasan kita itu gengsi, maka susah untuk kita maafkan. Oh, saya kan kakak, saya kan yang lebih tua, itu susah, Bu. Ya, karena memang itu fitrah manusia, yang tua tuh pengen dihormati, gitu. Itu pasti. Kamu muda, hormati yang tua. Ya, tapi terkadang yang muda-muda ini tidak memahami ajaran agama, tidak memahami adab, tidak memahami akhlak. Maka ketika kita memahami dia, karena dia tidak memiliki keilmuan tentang itu, maka kita yang harus memberitahu. Dengan contoh mengajarkannya. Seperti Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat tentang sebuah amalan-amalan yang dimana mereka saling berselisih di dalamnya. Ya, Rasulullah datang sebagai yang tua untuk mengayomi yang muda, ya, untuk mengayomi yang muda. Bahkan Rasulullah mempraktekkan salah satu contoh, ya, beliau sebagai nabi yang tua, ya, itu masih mampu melakukan kebaikan kepada orang yang lebih muda dengannya, dan dia menghina Rasulullah, seorang Yahudi buta itu. Nah, Rasulullah masih bisa berbuat kebaikan, bahkan tidak berhenti untuk melakukan kebaikan, memberikannya makan, menyuapinya. Nah, ini contoh bahwasanya ketika kita berhadapan dengan orang yang tidak memahami tentang ilmu agama Islam, sunnah-sunnah, maka kita yang membimbing, yang mengawali, mengayominya, Bu. Gitu. Jadi jangan kita menunggu. Kalau dia sudah datang, ya kemudian sudah minta maaf, maka kita maafkan, kemudian kita terus jalin silaturahim. Terus berbuat baik kepadanya. Toh tidak rugi kalau kita berbuat baik kepadanya. Toh tidak akan mengurangi juga ya wibawa kita di hadapan dia, bahkan justru kita dipandang menjadi kakak yang baik, menjadi saudara yang baik. Karena kenapa? Dia pasti akan berpikir, ya, karena manusia itu ada di dalam hatinya itu qalbun salim, hati yang bersih, itu tidak bisa dihilangkan dari manusia. Kenapa ada manusia yang berbuat buruk, Ustadz, berbuat dosa? Karena qalbun salimnya ini tertutup, ya, fi qulubihim marad, tertutup dan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala akan sebuah penyakit. Penyakit apa? Hubbud dunya. Cinta kepada dunia, sehingga hatinya tertutup kepada sebuah kebaikan. Jadi tidak bisa melihat kebaikan-kebaikan yang ada di sekitarnya. Tapi di satu titik dia akan merasakan kebaikan itu ketika kita selalu berbuat baik, berbuat kebaikan dan tidak pernah berhenti melakukannya. Nah, maka qalbun salim itu yang akan membuat dia bertanya dan berpikir bahwasanya kakak saya ini meskipun saya sikapnya seperti ini, tapi terus melakukan kebaikan. Nah, di satu waktu nanti insya Allah kita akan mendapatkan apa yang kita lakukan dari kebaikan itu. Jadi intinya kita tidak usah malu sebagai kakak, ya, untuk melakukan hal tadi,
Ya, kalaupun adik kita tidak melakukan yang serupa dengan kita biarkan dan terus kita doakan. Mudah-mudahan itu menjadi amal jariah bagi kita insya Allah. Amin insya Allah. Tanya lagi apa? Ustadz, mungkin kalau pertanyaan terakhir nih Ustadz, kalau kita sebetulnya silaturahmi itu kan itu bahasa untuk orang Islam sesama Muslim. Kalau seandainya saya punya teman banyak juga yang non Muslim, itu sebenarnya kalau kita berteman sama orang-orang non Muslim nggak masalah kan? Yang penting kita hubungannya baik, misalnya kayak kalau kayak di kantor saya pasti banyak juga yang non Muslim. Terus di dekat rumah saya juga banyak. Jadi kalau kita olahraga biasanya lebih banyak orang yang Muslim. Maksudnya apakah berlaku juga kalau silaturahmi antar non Muslim kita Muslim gitu Ustaz? Baik. Jadi yang saya jelaskan tadi ada dua objek silaturahim. Objek yang pertama adalah silaturahim kepada keluarga kita, kerabat kita. Objek yang kedua adalah kepada sesama umat manusia, makhluk ciptaan Allah, baik dia Muslim ataupun non Muslim. Nah, jadi kita tidak mengapa menyambung tali silaturahim kepada yang non Muslim. Bahkan Rasulullah pernah bertukar hadiah dengan seorang Yahudi. Ya, saling tukar hadiah. Bahkan Rasulullah pernah menerima hadiah baju perang dari seorang Yahudi. Nah, ini bentuk bahwasanya Islam itu tidak membatasi hubungan, interaksi, kebaikan kepada satu dengan yang lainnya. Makanya Allah sangat jelas di surah An-Nahl menjelaskan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Jadi Allah itu memerintahkan kepada kita berbuat adil. Adil ini baik dari konteks dia muslim ataupun tidak. Nah, baik dia beriman atau tidak, kita harus tetap berbuat adil, ya. Karena kan kalau dalam Islam itu tidak ada perbedaan antara yang beriman atau tidak beriman ketika dalam menetapkan suatu hukum. Kalau dia salah, dia salah. Dia benar, dia benar. Maka adil ini harus kita ciptakan. Termasuk dalam berbuat baik. Kita tidak boleh memilah-milih. Tentu berbuat baik kepada orang yang beriman itu lebih utama. Tetapi kita mempunyai sahabat, tetangga, kerabat, teman kerja yang non-muslim yang memang butuh dibantu, yang kita bantu. Boleh jadi dengan kita banyak berbuat baik itu dia masuk ke dalam agama Islam. Seperti kisahnya Ali bin Abi Thalib. Ketika dia berseteru dengan salah seorang pemuda Yahudi yang mencuri baju perangnya pada saat itu. Dan dia mengaku itu baju perang dia. Akhirnya Ali bin Abi Thalib membawa kasus ini ke dalam pengadilan. Dan hakim ini meminta kepada Ali bin Abi Thalib untuk mendatangkan bukti bahwasanya baju itu adalah milik dia. Tapi Ali datang dengan bukti yang tidak kuat karena dia datang membawa bukti dari keluarganya sendiri. Nah, itu kan tidak bisa menjadi bukti. Dan dia tidak memiliki bukti yang lain kecuali dari keluarganya. Sehingga hakim tersebut memvonis bahwasanya baju perang ini milik Yahudi itu. Tapi Yahudi tahu itu baju bukan milik dia, itu milik Ali yang dia curi. Akhirnya Ali pun ikhlas dan terima. Padahal dia pada saat itu posisinya sebagai khalifah kaum muslimin. Dalam kasus ini kita melihat bahwasanya Islam begitu adil kepada siapapun itu, termasuk non-muslim. Akhirnya setelah kasus itu dimenangkan oleh orang Yahudi, dia mengatakan, inilah agama yang saya inginkan. Inilah agama yang saya cari, agama yang memiliki keadilan. Dan dia datang kepada Ali, mengembalikan baju itu, ini Ali bajumu, dan saya bersyahadat kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah, saat ini saya Islam. Kemudian Ali mengatakan, sudah, ini buat kamu saja, sudah saya hadiah. Begitulah Islam, saling memberi satu dengan yang lain, saling menghormati dengan yang lainnya termasuk non muslim, karena boleh jadi itu wasilah-wasilah kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan hidayah kepada sesama kita, apalagi yang non muslim. Kita berbaik kepadanya, berbuat baik kepadanya dengan niat mudah-mudahan dia bisa dekat kepada Allah dan bisa mendapatkan hidayah di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Baik, itu tambahannya Ibu ya. Ya, terima kasih Ustaz. Jamnya sudah menunjukkan 11.21. Ya, saya rasa cukup Ustaz ya. Karena juga kebetulan kalau libur ini biasanya teman-teman masih ada yang di kampung, masih sibuk urusan sekolah anak kalau nggak salah. Sekarang kan sibuk urusan anak sekolah ya. Iya. Jadi yang hadir sudah sedikit dan yang lain juga kurang banyak. Apa-apa yang penting kita udah mulai mengaji ya Ustadz. Ya. Jadi kita tutup dengan doa semoga semua ibu-ibu yang sedang mengurus sekolah anaknya insya Allah diterima dengan baik. Yang sakit teman-teman mudah-mudahan cepat sembuh. Yang lagi sibuk mudah-mudahan bisa selesai urusannya. Dan yang tahun semoga berkah umurnya. Dan kita yang hadir semoga juga semua yang mendengarkan mendapat rahmat Allah. Semoga dan kita ini selalu sama ibu-ibu. Mudah-mudahan minggu depan atau waktu yang ditentukan kita mengaji kembali Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, kesimpulan dari kajian kita ya, berdasarkan semua hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Quran yang tadi kita sudah baca serta peristiwa, kejadian, cerita yang terjadi di zaman Rasulullah dan setelahnya menggambarkan bahwa kita silaturahim itu adalah aktivitas ibadah yang memiliki unsur iman dan takwa. Itu yang harus kita yakini ya. Bahwasanya derajat silaturahim itu sama seperti kita sholat, sama seperti kita zakat, puasa ya. Dia merupakan manifestasi keimanan kita ya, dan memiliki keutamaan yang sangat besar baik di dunia dan pahala juga yang besar di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan silaturahim itu akan mampu mencairkan ya hubungan yang tadinya sangat ya kaku, hubungan yang tadinya sangat tidak harmonis menjadi harmonis ya, itu dengan silaturahim. Dan juga dengan silaturahim mampu menguatkan kekerabatan dan juga mampu menguatkan tali persaudaraan di antara kita. Maka mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mampu terus menyambung tali silaturahim kepada yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal, pada saudara kita yang beriman ataupun yang tidak beriman. Mudah-mudahan kebaikan ini selalu tertanam di dalam diri kita. Allah ikhlaskan kita dalam berjuang, beramal soleh, berbuat kebaikan. Allah ikhlaskan kita dalam setiap langkah-langkah dakwah kita. Allah ikhlaskan kita dalam setiap urusan ya agama Allah. Dan mudah-mudahan keikhlasan ini selalu kita miliki sampai akhir hayat kita, sampai Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan juga untuk majelis taklim Akila, para ibu-ibu yang sudah hadir maupun yang belum hadir, mudah-mudahan Allah mudahkan setiap urusannya, Allah berkahi segala aktivitasnya, Allah jadikan setiap amal-amal solehnya sebagai amal pemberat timbangan kebaikannya kelak nanti di akhirat, dan Allah berikan kesehatan, taufiknya, Allah berikan bimbingannya kepada kita semua, khususnya dalam menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah sab'al matani al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Allahumma hdina ila siratikal mustaqim. Allahumma hdina ila siratikal mustaqim. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa tamim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli ithm wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ya Allah ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya Allah.
Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah kekhilafan kami ya Allah. Ampunilah kesalahan kami ya Allah. Ampunilah kelalaian kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami pribadi yang beriman dan bertakwa. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang senantiasa menyambung tali silaturahim. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang senantiasa gemar untuk berbuat kebaikan, senang untuk berbuat kebaikan, dan senang melihat kebaikan. Ya Allah, ya Tuhan kami, ridhoilah apa yang kami kerjakan ini ya Allah. Ridhoilah apa segala amal-amal ibadah soleh kami ini ya Allah. Janganlah amal-amal soleh ini ya Allah kelak nanti kita tidak temukan di akhirat-Mu ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah kepada keluarga kami, kepada orang tua kami, kepada saudara kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami dari apa yang kami ucapkan, dari apa yang kami perbuat, dari apa yang kami lakukan ya Allah. Ya Allah, jadikanlah amal ibadah kami ini ya Allah berlipat ganda di sisi-Mu ya Allah. Jadikanlah pahala-pahala kami ya Allah yang membantu kami ya Allah masuk ke dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah, ridhoi kami ya Allah, ridhoi kami ya Allah, dan jauhkanlah kami ya Allah dari su'ul munkarat ya Allah, perbuatan-perbuatan yang munkar ya Allah, wa su'il akhlak, akhlak-akhlak yang tidak terpuji ya Allah, dan mudahkanlah kami untuk masuk surga-Mu ya Allah bi ghairi hisab wala sabiqatil adab, tanpa hisab dan tanpa adab ya Allah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا